Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan ngobrol tentang Maulid Nabi bersama ayah, bunda, dan Kak Zain. Kak, kenapa setelah sholat maghrib selalu ada sholawatan? Oh, itu karena ada Maulid Nabi, Dek. Iya, karena sekarang ini di masjid kita biasanya sudah mulai dibacakan kitab Al-Barzanji yang berisi tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Karena sebentar lagi kita akan memperingati Maulid Nabi. Maulid Nabi itu apa, Kak? Maulid Nabi adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW, Dek. Bagaimana kisahnya, Bun? Kisah Nabi Muhammad SAW waktu kecil. Oke, Bunda sedikit bercerita ya. Jadi pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, Ibunda Muhammad yang bernama Siti Aminah melahirkan bayi dan dibantu oleh seorang bidan yang bernama Syifa binti Umar Ummu Abdurrahman bin Auf. Ya, setelah lahir kemudian bayi Nabi Muhammad itu diserahkan kepada kakeknya. Siapa kakeknya, Nas? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Ya. Kemudian digendong dan dibawa ke dalam Ka'bah, masuk ke sana. Kemudian diberi kakaknya berdoa kepada Allah dan memberinya nama yaitu Muhammad, yang artinya Yang terpuji. Baik. Ya, dan ada satu kebiasaan bangsa Arab bahwa selain disusui oleh ibu kandungnya, juga disusui oleh ibu susuan. Ya. Siapa? Siapa ibu susuannya, Bun? Oh iya. Ibu susuannya itu Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad, ya. Kenapa tinggal di sana? Ya, jadi Bani Sa'ad itu adalah sebuah perkampungan yang udaranya itu sangat jernih dan mereka memiliki bahasa Arab yang fasih dan santun ya, Ayah ya. Iya. Dan alhamdulillah di sana itu Nabi Muhammad tumbuh dengan akhlak yang baik ya, disukai oleh teman-temannya. Karena memang Nabi Muhammad sejak kecil ini terkenal dengan akhlaknya yang terpuji. Dan ternyata ada sebuah kisah ya, ketika Nabi Muhammad diasuh di Bani Sa'ad, ada keberkahan yang diterima oleh keluarga Halimatus Sa'diyah. Betul sekali. Kambing-kambingnya yang kurus, kemudian tanamannya yang kering ya, menjadi subur, kambingnya menjadi gemuk dan menghasilkan banyak susu yang berlimpah. Betul. Dan di sana sampai berapa tahun ya? Ya, hanya sampai 2 tahun, kemudian dikembalikan lagi kepada ibunya. Tapi sebenarnya Halimah ini masih ingin mengasuh Nabi Muhammad kecil ya, karena sudah seperti keluarga sendiri. Iya, bahkan Muhammad pun memanggil Halimatus Sa'diyah itu sebagai ibuku setelah ibuku. Sampai datangnya sebuah peristiwa, 2 orang malaikat yang datang lalu melakukan pembelahan dada kepada Nabi Muhammad. Untuk apa coba? Menyucikan hatinya. Betul. Dan pada saat itu anak-anak Halimatus Sa'diyah itu melaporkan kejadian itu pada Halimatus Sa'diyah. Lalu Halimatus Sa'diyah itu merasa kekhawatiran terhadap keselamatan Muhammad dan dikembalikan lagi kepada ibunya. Nah, itu usia sekitar 4 tahun ya. Iya. Nah, tapi kemudian tinggal bersama ibunya itu juga tidak lama. Baru 2 tahun kemudian, ketika usia 6 tahun, ibunya juga meninggal ketika ziarah ke makam ayahnya. Nah, setelah itu kemudian diasuh oleh kakeknya yang bernama siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib yang merupakan penjaga Ka'bah dan tokoh dari Quraisy. Tapi juga nggak lama loh ya diasuh oleh kakeknya. Betul, itu. Ya. Usia 8 tahun kakeknya juga meninggal dunia dan akhirnya Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib ini adalah seorang pedagang, dan ketika membawa dagangannya ke Syam ya, Nabi Muhammad ini juga diajak serta ya. Kalau kita tahu Syam itu adalah luar kota Mekah, jadi sejak kecil Nabi Muhammad luar negeri ya, sudah melakukan perjalanan ekspor barang seperti itu. Tapi Nabi Muhammad juga membantu pamannya berdagang ya.
seperti itu. Jadi ini melatih Nabi Muhammad untuk berdagang dan mengenal banyak sekali masyarakat di luar Mekah. Iya, itu mungkin sedikit cerita tentang perjalanan Nabi, kelahiran Nabi sampai diasuh oleh pamannya. Ayah, kira-kira ini ada hikmah apa nih ya yang bisa diterima Kak Zaim dan Cik Nasya? Tentu banyak sekali, tapi coba Nasya atau kakak bisa memberikan hikmahnya nggak ketika Nabi Muhammad itu lahir dalam kondisi yatim, nggak punya ayah, nggak punya ibu. Apa yang harus dilakukan? Melatih kita lebih mandiri lagi. Iya, betul sekali ya. Jadi kita harus lebih mandiri seperti Nabi Muhammad ya. Iya. Apa yang bisa dilakukan sendiri seperti makan, sholat itu, bangun subuh itu dilakukan sendiri ya. Seperti itu. Iya, harapannya juga teman-teman ketika memperingati Maulid Nabi Muhammad, teman-teman juga belajar untuk bisa mandiri. Udah gitu ya, kisah tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan ditutup, Nasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.